Bapak, Mama, anak-anak, saudara-saudariku, umat beriman yang saya kasihi. Hari ini kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-31. Perayaan yang kita rayakan hari mengenang orang sakit sedunia yang ke-31 ini sesungguhnya menampilkan satu dua poin penting untuk kita umat beriman agar bisa direnungkan secara bersama-sama. Yang pertama, kita sesungguhnya harus menyadari akan kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita, ketidakberdayaan kita ketika kita berhadapan dengan derita sakit. Sesungguhnya kita tak dapat menolong diri kita sendiri. Dalam situasi derita sakit seperti itu, kita sesungguhnya menginginkan bantuan pertolongan, hiburan, dan peneguhan serta kekuatan yang datang dari orang lain. Semua kita pasti pernah mengalami bagaimana dengan situasi keadaan ketika kita menderita sakit. Dalam situasi-situasi seperti ini, kita sesungguhnya hilang harapan, putus asa, bahkan kita akhirnya lebih merasa kesakitan di dalam derita sakit kita itu sendiri. Kita akhirnya mengeluh dan mengeluh. Namun hari ini dengan merayakan orang sakit sedunia, doa dan ekaristi yang kita panjatkan hari ini sesungguhnya mau mengingatkan kita umat beriman sekalian, secara lebih khusus kepada orang-orang jompo dan sakit, bahwa di tengah situasi derita sakit dan usia ketuaan Anda sesungguhnya tidak sendirian. Allah selalu punya kepedulian, Allah selalu punya perhatian kepada Anda sekalian. Kisah bacaan Injil yang barusan kita dengar sesungguhnya menunjukkan bagaimana Allah menunjukkan kepeduliannya, perhatiannya dalam diri putranya Yesus dengan memberi bantuan kepada orang-orang yang lapar. Dia mengenyangkan dan memuaskan mereka, lalu mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Sesungguhnya Allah juga memberikan perhatian, penghiburan yang sama kepada kita sekalian yang kini sedang menderita sakit dan juga yang kini sedang mengalami usia tua kita. Lalu yang kedua, dengan merenungkan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-31 ini, kita umat beriman yang masih sehat, masih kuat, diingatkan dan disadarkan bagaimana kita membangun sikap kepedulian dan perhatian kita terhadap mereka-mereka yang menderita. Para murid Yesus, ketika Yesus mengundang mereka, mengajak mereka untuk memberikan perhatian, memberikan bantuan, memberi makan kepada orang banyak yang sesungguhnya sudah lapar setelah mendengarkan ajarannya, para murid mengeluh. Mereka membuat alasan yang merupa-rupa. Bagaimana kita bisa memberi orang sebanyak ini makan di tempat yang sunyi? Bukan tidak mungkin sikap para murid, reaksi yang tidak baik dari para murid seperti ini juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, di tengah kebersamaan kita dengan orang-orang sakit dan menderita.
Kita terkadang begitu sibuk, terlalu dalam rutinitas kegiatan kita, lalu tidak punya waktu untuk sedikit pun menyapa orang-orang sakit yang mungkin tetangga yang sangat dekat dengan kita. Apalagi kalau orang sakit, orang jompo yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak kita senangi, yang tidak kita sukai. Kalau kita tidak senang, kita tidak sukai lagi dengan mereka, bisa jadi kita mengeluarkan bahasa-bahasa yang senada atau ya boleh dikatakan kata-kata yang tidak berkenan, sebagaimana keluhan dari para murid. Dia sudah orang tua, sudah jompo, sudah sakit begitu, biar mati saja. Kata kasarnya seperti itu. Lalu apakah ini menjadi satu bentuk kepedulian, perhatian kita? Bagaimana kita menanggapi seruan Hari Orang Sakit Sedunia? Kita menghantar orang-orang sakit masuk ke rumah Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki kepedulian, perhatian, menghantar mereka masuk ke rumah Tuhan, menerima kekuatan yang datang dalam komuni Ekaristi Kudus? Apakah kita punya waktu? Bapak, mama, saudara-saudariku, hari ini sesungguhnya kita umat beriman sekalian disadarkan akan bentuk perhatian dan kepedulian kita, sebagaimana Yesus sendiri yang memiliki perhatian dan kepedulian kepada orang-orang sakit, orang-orang menderita. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hati kita sesungguhnya harus tergerak untuk boleh mau membantu, mau lebih dekat dengan orang-orang sakit, menyapa, menghibur, dan menguatkan mereka. Bahkan kita juga harus tetap mendoakan mereka. Semoga dengan mengenang Hari Orang Sakit Sedunia yang kita rayakan pada hari ini, membangunkan satu kesadaran di dalam diri kita yang masih kuat bahwa kita hendaknya harus memiliki sebuah hati yang selalu terbuka dan menaruh belas kasihan, hati yang selalu tergerak untuk mau membantu, hati yang selalu tergerak untuk mau menolong dan mau menghibur. Dan sesungguhnya hari ini kepada orang-orang sakit, Anda sekalian, mereka-mereka yang mengalami usia ketuaan mereka, sabda Tuhan hari ini menyadarkan, meneguhkan dan menghibur Anda sekalian bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Yesus Putra Allah yang dikenal sebagai tabib penyembuh mulut sesungguhnya selalu tetap berjalan bersama-sama dengan Anda sekalian. Dan semoga santapan rohani menjadi kekuatan buat Anda sekalian dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, menjadi peneguh dan penghibur. Dan semoga berkat Tuhan yang berlimpah hari ini turun atas diri Anda sekalian. Dan semoga Tuhan oleh belas kasihannya sendiri memberikan penyembuhan bagi Anda sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.